Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Masih semangat? Alhamdulillah. Walaupun sudah siang, kita harus tetap semangat. Oke, untuk mengawali kegiatan kita agar berjalan dengan lancar dan penuh berkah, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum membahas tentang materi atau memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Alvito, Alfil, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Erna, Firman. Oke, materi kita pada hari ini adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang akan kita bahas adalah menghargai nilai ketuhanan dalam demokrasi Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan makna demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai ketuhanan. Yang kedua, mengidentifikasi pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan nilai ketuhanan dalam demokrasi. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan sikap berdemokrasi yang bernapaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau kita biar semangat karena ini panas-panas ya, biasanya jam rawan ngantuk. Ibu mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat kayak biasanya ya. Ya, Bu. Tapi hitung dulu, diri dulu semuanya. Dulu. Sudah siap semua? Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Oke, kita lanjut ya. Sebelum masuk materi lebih dalam, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Atau ketika mendengar kata demokrasi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang bisa jawab? Saya, Oh, boleh. demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tepat sekali. Ya, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Definisi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Rakyat. yang dilaksanakan langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang dipilih dalam sistem pemilihan Bebas. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya Kekuasaan. berarti demokrasi berasal dari pemerintahan Rakyat. Selanjutnya ada definisi demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada definisi dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat menjadi sumber utama kekuasaan negara. Kemudian ada yang kedua, yaitu Hans Kelsen. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kehendak rakyat sebagai dasar hukum negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Kemudian yang ketiga ada yang membacakan. Oke, boleh Saskia. Ini Muhammad Hatta. Demokrasi bukan hanya soal kekuasaan rakyat, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Oke. Selanjutnya itu adalah definisi menurut para ahli ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan demokrasi di Indonesia dan negara lain? Ada yang tahu? Satu. Oh, boleh. Syahri. Bila demokrasi di negara kita berdasarkan Pancasila, tepatnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, tepat sekali. Ya,
ya. Bagus. Yang membedakan demokrasi Pancasila atau demokrasi di Indonesia dan demokrasi di negara lain adalah demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila. Ya, lebih tepatnya adalah sila pertama Pancasila, yaitu Tuhanan Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini perbedaan demokrasi Pancasila dan liberal. Ada beberapa, Ibu bacakan. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu yang pertama berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mengutamakan musyawarah Mufakat. Yang ketiga, menjunjung moral, etika, dan nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, kebebasannya dibatasi oleh hak orang lain dan norma agama. Itu adalah demokrasi Pancasila. Bisa dipahami untuk demokrasi Pancasila? Selanjutnya demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini lebih menekankan kebebasan individu. Kalau yang tadi berlandaskan mengutamakan musyawarah mufakat, kalau di demokrasi liberal itu lebih menekankan kebebasan individu. Yang kedua, politik sering terlepas dari nilai moral dan agama. Dan yang ketiga, keputusan berdasarkan suara terbanyak. Itu perbedaan dari demokrasi Pancasila dan demokrasi di negara lain atau demokrasi liberal. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Undang-Undang Dasar pasal berapakah yang menjadi dasar nilai demokrasi Pancasila? Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Atau ada yang udah pernah baca? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan. Oh, boleh Erna? Pasal 29 ayat 1 dan 2. Pintar sekali. Pintar semua ya. Berarti literasinya makin maju, makin berkembang. Suka baca ya? Iya dong. Oh, pintar membaca. Semangat. Dasar konstitusional nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dalam demokrasi Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya yang tadi disebutkan oleh teman kita karena pasal 29 ayat 1 dan 2. Kalau ayat 1 bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pasal 2-nya, negara menjadi kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Next, paham nggak kira-kira? Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya, makna pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam demokrasi. Makna dari pasal 29 yang tadi disebutkan oleh teman kita Erna adalah yang pertama, negara mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, demokrasi harus berjalan dengan tanggung jawab moral. Yang ketiga, negara menjamin kebebasan beragama. Dan yang keempat, demokrasi tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Sesuai dengan Pancasila, sila keberapa? Sila keberapa? Coba, ayo. Sila pertama bunyinya? Tuhan Maha Esa. Oke, jadi itu makna pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam demokrasi. Next ya. Sebelumnya paham? Paham ya maknanya? Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah memasuki di bagian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja contoh nyata sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oh, coba. Oh, boleh saya skip? Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya, menghormati teman yang sedang beribadah, tidak memaksakan kehendak. Oke, betul sekali. Masuk. Nah, di sini ada beberapa contoh demokrasi Pancasila berdasarkan nilai ketuhanan. Sikap demokrasi yang mencerminkan nilai ketuhanan yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Tahu ya cara menghargai perbedaan pendapat? Tahu. Kemudian yang kedua,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Di sini kira-kira ada nggak yang pernah memaksakan kehendaknya kepada teman? Nggak, Bu. Ada ya. Jangan sampai ya. Ya, Bu. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan santun dan beretika. Dengan santun dan beretika. Kalaupun kita udah yakin banget pendapat kita itu betul, kita nggak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kita nggak boleh nggak sopan sama orang lain atau langsung nyerobot omongan orang lain. Oh, pendapat saya lebih benar nih, pendapat kamu tuh salah, bukan kayak gitu caranya. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat harus dengan santun dan beretika. Kemudian yang keempat, menjunjung kejujuran dan keadilan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah. Kemudian yang terakhir, menghindari fitnah, kebencian dan kekerasan. Itu contoh demokrasi Pancasila berdasarkan nilai ketuhanan. Contoh demokrasi Pancasila dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini dalam lingkungan yang lebih sempit, yaitu lingkungan yang biasa kalian tempati, misalnya di sekolah ataupun di masyarakat. Yang pertama, bermusyawarah tanpa emosi dan saling menghina. Yang kedua, menghormati pendapat mayoritas dan minoritas. Kayak yang Ibu bilang tadi, kita harus menghargai pendapat, mau itu yang paling banyak suaranya ataupun mau itu yang paling sedikit suaranya, mau sekalipun dia sendiri yang berpendapat itu kita harus menghargai. Kemudian yang ketiga, menghormati perbedaan keyakinan. Kemudian yang keempat, menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Kalau sudah berdiskusi, kalau sudah bermusyawarah, artinya kita harus menentukan satu keputusan yang sudah kita sepakati. Jangan di belakang malah kita bermusuhan karena pendapatnya nggak sama atau pendapatnya nggak diambil di dalam musyawarah tersebut. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sampai di sini paham? Contoh-contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa diterapkan? Next, kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari baik dari awal, dari definisi, contoh-contoh, pasal-pasal sampai akhir tadi? Adakah yang bisa menyimpulkan? Oh, boleh Samia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Samia. Kira-kira selain Samia ada lagi yang bisa menyebutkan? Oh, boleh Rizka. Demokrasi tanpa nilai ketuhanan berpotensi menjadi demokrasi yang menyatakan rusak. Betul sekali. Rizka. Kemudian Ibu mau satu lagi deh. Siapa nih yang bisa menyimpulkan? Sewu, Oh, boleh April. kebebasan demokrasi harus disertai tanggung jawab moral dan etika. Betul banget. Tepuk tangan. Sesungguhnya anak di kelas ini benar-benar literasinya bagus sekali ya. Ini kayaknya emang benar-benar suka baca sih. Iya banget. Ya memang pelajaran PPKN ini memang harus banyak-banyak membaca dan harus disertai dengan tindakan nyata. Kalau memang belajar teori aja tanpa melaksanakan aksi nyatanya, ya teorinya sia-sia. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Tadi sudah disebutkan oleh ketiga teman-temannya yang sangat bagus sekali, yang sudah menyimpulkan semua materi kita. Ya, Ibu hanya menambahkan sedikit kesimpulan. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebebasan dalam demokrasi harus disertai tanggung jawab moral dan Etika. Dan yang terakhir, demokrasi tanpa nilai ketuhanan berpotensi menjadi demokrasi yang liar dan Rusak. Ada pertanyaan? Sudah Cukup ya? Ya, waktunya juga sudah mau habis. Ya, Bu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu walaupun nggak di jam pelajaran ya. Karena kalau kita pakai jam pelajaran aja itu nggak cukup. Tadi sudah kita tutup ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
setiap Jawab. setiap